Ya pemirsa, sementara itu ya, ini diduga cekcok dipicu makanan, ada seorang pemuda di Ponorogo, Jawa Timur, tega menganiaya ayah kandungnya sendiri bahkan hingga meregang nyawa. Warga Kelurahan Paju, Ponorogo digegerkan dengan tewasnya Bonamin di rumahnya. Pria berusia 67 tahun ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa setelah dianiaya Rido, anak kandungnya sendiri. Peristiwa ini diduga dipicu soal makanan pada Sabtu malam. Dari keterangan saksi, sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban dan pelaku memang terlibat cekcok. Untuk kepentingan penyelidikan, selain mengamankan pelaku dan barang bukti, polisi juga mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Ya, kita miris sekali ya melihat fenomena yang terjadi saat ini. Tidak hanya satu kasus, ternyata beberapa kasus yang terjadi di daerah dan juga di Jakarta, di mana seorang remaja ini tega menganiaya, bahkan menghabisi nyawa dari keluarganya sendiri. Apa yang terjadi? Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mbak Dian Sasmita, Komisioner KPAI. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi Mbak Dian. Mbak Dian, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga kita akan bergabung dengan Mbak Reni Kusumo Wardani, psikolog forensik. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sudah bersambung bersama kami? Nampaknya, ya. Baik, selamat pagi Mbak Reni, sudah bergabung bersama kami ya. Tapi mungkin kita akan ke Mbak Dian terlebih dahulu. Mbak Dian, pagi, selamat pagi Mbak Reni. Baik, kita akan ke Mbak Dian dulu Mbak Reni. Mbak Dian, melihat kasus ini sangat miris, walaupun sebenarnya mungkin yang di Lebak Bulus juga belum terungkap motifnya apa yang menjadi dasar dari anak tersebut tega menghabisi nyawa keluarganya. Tapi ini kan cukup banyak kasusnya, tidak hanya di Lebak Bulus, Ponorogo, kemudian Durensawi, Jakarta Timur dan lain sebagainya. Apa catatan dari KPAI? Kenapa bisa sampai terjadi fenomena ini, Mbak? Yang pertama sebenarnya kasus seperti ini dari dulu ada, ya. Tapi karena teknologi, mudahnya media, sehingga makin terekspos lebih. Ya. Nah, kalau kami melihat dari catatan kasus-kasus ini, semua anak yang kami, kebetulan ada beberapa kasus yang masuk ke KPAI ya, kita mereview juga profil mereka berangkat dari pengasuhan yang disfungsi. Jadi anak pernah mengalami kekerasan atau terpapar kekerasan selama diasuh, atau anak diabaikan. Orang tua tidak hadir kekerasan secara dalam bentuk verbal dan juga fisik gitu ya? Iya, ada verbal, ada fisik, kemudian ada psikis, kemudian bahkan ada juga yang pernah mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seperti itu. Profil-profil anak seperti ini adalah profil-profil anak yang rentan. Rentan apa? Rentan terpapar oleh pengaruh-pengaruh negatif yang ada di sekitar anak. Kita sering kali mengambil perumpamaan seperti ini yang paling gampang. Anak di mana dia menghabiskan paling banyak waktunya dalam sehari, itulah yang lingkungan yang punya dampak besar terhadap diri anak. Keluarga, sekolah, lingkungan. Berapa jam mereka di keluarga, berapa jam mereka di sekolah, berapa jam mereka di lingkungan interaksi sosialnya. Nah, ini punya pengaruh besar terhadap anak. Jadi setiap kali perilaku salah anak, pelanggaran hukum, tindak pidana seperti itu, khusus untuk anak tidak bisa kita melihat sebab tunggal saja, hanya karena dia mau melakukan tindak pidana, tidak. Tapi ada faktor-faktor di luar diri anak, yang anak sendiri sebenarnya tidak punya kemampuan untuk menolak itu. Karena, seperti misalnya? Nah, seperti misalnya orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak, membentak, memukul. Hardik saja itu juga. Oh, itu dampaknya luar biasa terhadap anak. Pasti kita ketika kecil kita mendapatkan bentakan, kita kan pasti akan teringat di memori. Sama seperti anak-anak saat ini. Apalagi sekarang tekanan anak sekarang tidak hanya kurikulum sekolah yang bebannya PR-nya banyak, tapi juga media sosial. Ini pengaruh digital ini juga luar biasa, membebani anak. Jadi anak sekarang ini anak yang penuh beban di pundaknya. Tapi sebenarnya apakah karena dapat dikatakan mental anak sekarang yang kurang kuat? Karena kalau melihat didikan orang zaman dulu tuh nampaknya juga memarahi anak untuk belajar dan lain sebagainya, itu kan sudah hal yang biasa. Tapi zaman dulu tidak ada Facebook, tidak ada Instagram. Media sosial juga mempengaruhi ya. Itu sangat luar biasa sekali. Anak tuh sekarang dengan media sosial ini sangat luar biasa kan. Temennya kenapa, komen seperti apa, dia akan reaktif. Untuk itu perlu sekali pola-pola pengasuhan
termasuk pola interaksi dengan anak ini yang adaptif dengan zaman. Tidak bisa kita menggunakan skema atau model zaman dulu. Zaman dulu dinasehati aja anak bisa berubah perilaku. Sekarang tidak bisa. Betul. Lebih dibangun dialog-dialog. Nah, pola-pola pengasuhan ini yang kurang tepat ini akan berpengaruh besar pada harus anak. ada bonding mungkin ya. Betul. Untuk itu kami di KPAI sering sekali mengingatkan banyak pihak, terutama kalau kami sebagai lembaga pengawasan pelaksanaan sistem perlindungan anak ya. Jadi kita lebih kepada mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan lagi program-program pencegahan. Tidak hanya pada keluarga, tapi juga lingkungan sekolah dan masyarakat. Tentang pentingnya mengasuh anak. Anak ini memang tanggung jawab orang tua, mengasuh, mendidik, memberi kasih sayang. Tapi masyarakat punya tanggung jawab juga. Bagaimana meminimalisir lingkungan ini supaya bebas dari kekerasan. Jadi lingkungan yang sehat begitu ya. Baik, saya ke Bu Reni. Bu Reni, dari beberapa kasus yang terjadi Lebak Bulus, Jakarta Selatan, lalu tadi kita di Ponorogo juga ada, dan di Duren Sawit ya, belum lepas dari ingatan kita di tahun 2024 ini ya. Nah ini Mbak Reni melihatnya apa yang terjadi dengan sosok anak gitu Mbak Reni? Iya, Mas Arief, Mbak Ratih ya, bahwa anak itu berkembang tidak sendirian. Jadi ada ekologi perkembangan di dalam kehidupannya. Nah, di dalam ekologi perkembangan yang pertama itu adalah sistem yang terbangun di dalam keluarga ya. Jadi seperti tadi Mbak Dian sampaikan, keluarga ini menjadi tonggak penting kesiapan keluarga, pengetahuan keluarga tentang parenting, pengetahuan keluarga tentang bagaimana pola asuh di rumah akan mempengaruhi perilaku anak di luar. Tetapi juga bukan cuma orang tua ya, pada saat anak kemudian sudah tambah besar, bagaimana lingkungan sekolah, program pendidikan, sistem pendidikan, karena anak akan banyak berinteraksi di sekolah, bukan hanya pada gurunya, bukan hanya pada siswa lain, tetapi juga berinteraksi dengan sistem pendidikannya gitu ya. Jadi pada saat sistem pendidikan kurang atau belum mampu untuk mengembangkan atau memiliki satu tujuan untuk membangun sebuah kesehatan mental yang baik, apa yang sudah dilakukan di rumah ini juga bisa goyang gitu ya. Nah, kemudian nanti anak akan berada pada sistem yang lebih luas lagi, pergaulan yang lebih luas lagi. Tapi sebetulnya apapun ya, pengaruh pola asuh di rumah dan juga ekologi perkembangan anak, di sini kita dihentakkan oleh sebuah kenyataan bahwa kesehatan mental ini harus sudah mulai menjadi perhatian khusus gitu ya. Selama ini kan kita lebih banyak memperhatikan pada kesehatan fisik, lupa bahwa manusia berperilaku itu sebetulnya cerminan dari kesehatan mentalnya. Jadi banyak faktor. Nah, ekologi yang lain tuh sebetulnya juga media, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Dian ya, digitalisasi, termasuk media-media seperti yang sekarang kita sedang lakukan. Pemberitaan-pemberitaan dengan judul-judul tertentu itu juga bisa memantik satu inspirasi tertentu, imajinasi tertentu pada orang-orang yang melihat, menonton, menyaksikan, memperhatikan, termasuk anak-anak begitu. Jadi sangat luas bagaimana hal yang bisa mempengaruhi seorang anak itu melakukan sesuatu. Jadi menurut saya di sini kita juga harus ada disclaimer bahwa ini dimaksudkan untuk tujuan baik, untuk tujuan anak-anak ini memahami ada sesuatu yang harus ditahan dari emosinya, begitu kan ya, sehingga pemberitaan-pemberitaan ini tidak terlalu keras itu ya dampaknya terhadap proses kognitif dan proses emosi anak. Jadi ada orang tua, ada sekolah, ada lingkungan masyarakat, ada lingkungan kebijakan, itu semua akan punya pengaruh terhadap bagaimana perkembangan mental anak, bagaimana kemudian perilakunya itu diputuskan oleh seorang anak. Baik, Mbak Reni, dalam beberapa kasus ya, contoh misalnya ya, saya berkaca ke diri saya sendiri begitu, seorang anak ya yang menginginkan sekali dia menjadi yang diperhatikan di kelas seperti itu.
atau yang mungkin juga pengen mencapai ranking yang baik atau nilai yang baik begitu. Nah, yang terjadi di lingkungan saya, keluarga saya itu adalah ketika itu tidak tercapai, nah ini ada semacam kayak emosional yang kemudian meledak dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini Mbak Reni, ini bisakah juga kalau tidak dicarikan way out yang benar, bisakah ini menjadi sesuatu yang menakutkan kelak begitu? Iya, satu orang dengan orang yang lainnya mendapatkan stimulus yang sama, belum tentu responnya akan sama. Jadi yang paling penting di sini justru pada perkembangan proses kognitif emosi anak ini bagaimana, termasuk Mas Arief. Pada waktu itu kalau Mas Arief punya perkembangan yang baik ya di dalam kondisi mentalnya, maka kekecewaan itu adalah biasa dan kemudian dia bisa mencari sendiri solusi atau jika ada dialog yang bagus itu akan lebih bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan dihadapkan situasi itu pada anak-anak yang memang tidak sehat secara mental, dalam perkembangannya tidak baik, perhatiannya kurang, atau mungkin yang sering dilihat oleh mereka anak-anak itu adalah kekerasan, mereka nggak punya referensi kan untuk anak-anak yang perkembangan mentalnya agak kurang kurang baik. Ini mereka kurang memiliki referensi untuk perilaku yang sehat gitu. Maka penting kan di sini keluarga ini memberikan contoh, lingkungan di luar keluarga juga memberikan banyak contoh tentang penggunaan keputusan perilaku atau jalan keluar dalam menyelesaikan masalah itu bukan dengan kekerasan gitu. Jadi bisa jadi orang yang trauma kemudian depresi sehingga mencetus kekerasan bisa, tapi tidak semua orang yang depresi kemudian akan melakukan kekerasan. Bisa aja orang kecewa, tapi tidak harus kan kemudian pilihan perilakunya adalah kekerasan. Nah, ini kan sangat tergantung pada bagaimana kesehatan mental itu terbangun, kepribadian itu terbangun. Jadi bagaimanapun perilaku itu merupakan cerminan dari bagaimana orang itu memiliki kepribadian dan di dalam kepribadiannya seberapa jauh dia mampu mengintegrasikan proses-proses kognitif ya. Jadi pengambilan keputusan yang kemudian memadai dan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Anak-anak itu umur 3 tahun super egonya sudah mulai berkembang. Artinya pada saat itu nih menjadi usia kritis untuk anak-anak itu diajarkan tentang baik buruk, benar salah. Nah, apakah orang tua ini alpa atau tidak tentang hal itu? Misalnya kalau salah hanya dimarahin sehingga anak hanya tahu bahwa oh kalau salah responnya marah gitu ya. Kalau ada yang nggak sesuai responnya marah. Nah, ini kan menjadi dasar yang dilihat oleh anak. Habis gitu dia misalnya nonton TV beritanya tentang kekerasan-kekerasan. Ini kan membangun satu referensi juga di otak anak. Habis gitu dia pulang sekolah yang dilihat adalah permainan-permainan games yang juga penuh dengan kekerasan. Jadi sinaps atau referensi di otak anak ini banyak dipenuhi oleh sinaps-sinaps atau referensi kekerasan gitu. Nah, ini yang sebetulnya perlu menjadi perhatian. Apalagi kemudian di sekolah gitu, cara pendidikan disiplin juga penuh dengan kekerasan, penuh dengan hukuman, salah sedikit dihukum misalnya. Nah, ini kan juga menjadi satu kenyataan yang dihadapi oleh anak, yang dipelajari anak gitu ya, yang kemudian akan berbeda satu sama lain di dalam merespon gitu, tergantung kekuatan kesehatan mentalnya. Baik. Nanti saya mau ke Mbak Dian lagi kalau melihat dari KPAI sendiri treatmentnya itu seperti apa ya. Dan juga mungkin bagaimana para orang tua ini bisa melihat ada yang salah dengan anaknya. Terkadang kan melihat anak saya nurut kok, anak saya tidak mungkin melakukan hal-hal tersebut. Padahal bisa jauh di luar itu. Nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.